Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pal TV Memang Punya Kita. Cak biasa pemirsa, setiap hari Kamis dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita ketemu di studio 2 ini, tentunya dengan tema atau narasumber yang beda-beda. Hari ini menikmati suasana hari libur, mungkin ya berlele sambil kita mendapatkan informasi dari Halo Palembang. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri. Pemirsa yang ada di rumah, kita bakal ngebahas tentang tema kita melangkah ke masa depan meniti jalan pendidikan tinggi di negeri asing. Betul. Oh, Cak Tiara nih yang kemarin kuliahnya di luar negeri. Luar negeri di mana? Di luar Betung ya? Di luar Betung. Iya. Sama Banyuasin sinilah. Betul. Dan Cak biasa pemirsa, mungkin kita selama mengenyam pendidikan, baik itu sekolah dasar ataupun juga menengah pertama dan selanjutnya, pasti kita punya keinginan cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita yang mulia. Apalagi yang sudah sering kita jingo, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pepatah itu dulu ya. Iyo. Tapi sekarang tidak ada nak ke Cina, biasanya ke seluruhnya. Iya. Karena kita punya cita-cita yang tinggi, misalnya sasikoknya adalah pengen mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu di luar negeri atau juga sekolah tinggi, baik itu swasta negeri yang menjadi favorit kita. Nah, untuk itu hari ini yang kita hadirkan adalah penerima beasiswa S2 Sydney, Australia, atau juga inisiator Sumsel Bestari, ada M. Hafiz. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pagi Cek. Pagi. Pagi. Oke. Inilah anak berangkat ke Sydney lah itu ini. Betul. Belum. Sebelumnya sudah pernah ke Sydney belum? Belum Kak, ini yang pertama. Kita nemen. Kita teman balik pergi kami kadang. Kemarin Julia di kameramen itu pertukaran antara mahasiswa Indonesia dan kangguru ya. Kang Guru yang ke sini, dia yang ke Sydney. Betul. Mantap. Nah, Hafiz, Ya, Cek. SMA alumni dari mana nih? SMA 18 Palembang. Masih 18. 18. Oke. 18 tuh di Di Iba. dekat Iba. Oh Iba, iya. dekat Iba. Betul. Ada jual rujak di situ lemaknya. Oh, kalau Iya. hujan deras banjir di situ. Nah, itu dia. Iya, benar. Tapi Kak. ini kan inisiator Sumsel Bestari. Sumsel Iya. Bestari itu apa sih? Nah, itu gitu dijelasin banyak. Intinya Kak, Sumsel Bestari itu bakal jadi komunitas. Oke. Komunitas perkumpulan diaspora wong-wong Sumsel yang ada di seluruh dunia. Boleh tidak gabung? Boleh. Boleh. Boleh nian. Oke. Sudah berapa lama nih di Bestari atau Bestari terbentuk? Sebenarnya Sumsel Bestari itu bakal dilakukan tanggal 26 ini Kak. Oh. Awalnya. Komunitasnya itu. bakal. Terus ada acara sih tanggal 26 ini. Di mana itu? Di Savior, di Demang lah, bisa dibilang di daerah Demang. Oke. Itu bakal kita undang kawan-kawan diaspora yang asal Sumsel dari beberapa negara. Kita buat online, tapi kegiatannya offline. Kita ajak anak-anak muda. Oh, kira-kira nanti banyak dari negara mana yang kumpul, yang kuliah-kuliah di luar negeri itu? Ada yang dari Australia, Kak, ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia. Banyak sebenarnya kawan-kawan dari Sumsel tuh banyak tersebar sebenarnya. Cuman belum ada wadah. Nah, jadi Sumsel Bestari itu jadi salah satu wadah awal lah. Dan itu semuanya beasiswa? Ada beasiswa, ada yang kerja, banyak sih mereka itu. Jadi kita ngumpulin. Tidak beasiswa, cek Tidak dibayar beasiswa. dewe. Wow. Iya. Oh, pantes. Banyak gade ke barang. Betul. Iya. Terus apa sih yang dilakukan di Bestari itu selain kita sharing mengenai pendidikan kita di luar negeri atau di negara masing-masing? Selain itu apa, Mbak? Rencananya Kak, di Sumsel Bestari itu kita ingin ngumpulin kawan-kawan yang ada impian untuk belajar di negara maju. Itu terus yang ingin begawe Oke. di negara-negara maju. Kuliah sampai begawe. Kuliah bisa, begawe bisa. Kita kumpulkan anak-anak. Ayo kita ini informasinya nih.
Gitu. Terus kita hubungi teman-teman diaspora yang ada di seluruh negara yang memang dia itu asalnya dari Palembang, asal dari Sumatera Selatan kayak gitu. Oke. Ini kan penerima beasiswa S2 Sydney, Australia. Iya, Kak. Memang milih ke Sydney atau memang adanya memang di Sydney ya itu? Dapatnya di Sydney gitu. Nah, kebetulan tuh udah ikut banyak beasiswa Kak waktu itu. Jadi yang di Turki melo, nggak lulus. Nggak lulus. Yang di Amerika melo, nggak lulus. Kurang mancung hidung. Benar, Iya, di Turki Benar, harus benar, mancung. harus. Itu persyaratan Kalau Cak. lulus ke Turki tuh harus makan baklava Iya, dulu. baklava dulu harus. Sama kebab harus ya, Cik? Kapadokia. It's my dream. Iya. Jadi Terus? adalah beasiswa Siko namanya AAS, Australia Awards Scholarship dari pemerintah Australia. Daftarlah tahun 2022 udah lolos. Nah, tahun 2023 alhamdulillah baru lulus. Baru lulus. Nah, rencana kemarin ku S1-nya dari mana? Di UIN Kak. Oh, di UIN Palembang. Komunikasi. Komunikasi. Berarti Komunikasi. Sisipol bisa juga S2 jadi ini. Seluruhnya bisa. Kemarin UIN S1 ngambil komunikasi tahun berapa? Lulusnya tahun 2019, berarti masuknya 2015 Kak. 2015. S1 di UIN. Di UIN. Terus juga ini sembari nunggu beasiswa kemarin udah kerja. Nah, waktu itu mau ambil beasiswa, tapi sayangnya ada COVID. Kopi. 2020 kan. Oke. Nah, itu akhirnya ditunda semuanya. Ya sudah, akhirnya ya cari gawe. gawe. Jadi kesibukan lain. Betul, cari kesibukan lain, pengacara. Nah, Pengangguran banyak acara. Tidur makan tidur bangun siang. Nah. Altiara ini tiba-tiba kok enggak pernah kuliah atau apa, tiba-tiba wisuda. Kok bisa ya? Itu jalur langit. Oke. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman sendiri, teman-temannya Hafiz nih yang mendapatkan beasiswa di Sydney, apa Hafiz sendiri di kampus ini atau banyak teman-teman yang lain? Dari Sumsel. Kalau dari Sumsel sebenarnya Kak beasiswa lain banyak. Nah, cuman untuk AAS ini kemarin itu yang memang asal perginya dari Palembang tuh cuma Hafiz Dewean. Itulah kenapa pengen buat Sumsel Bestari ini sebenarnya. Pengen ngajak sih banyak potensi kawan-kawan dari Palembang, Sumsel. Cuman kate jalurnya nih. Mungkin nggak tahu kali Nah, ya. itu mungkin. Website itu ya? Itu sudah 75 tahun Kak beasiswanya. Udah panjang sih di Indonesia, cuman di Palembang mungkin sosialisasinya belum luas waktu itu. Nah, Pengen juga loh, jadi Cak Didi ya? akhirnya dengan adanya kita tadi sudah S1 UIN, terus juga mendapatkan beasiswa ini, akhirnya punya keinginan buat yang namanya Sumsel Bestari tadi. iya benar Kak, sepakat. Mudah-mudahan itu nanti jadi wadah yang sangat besar ya. Iya. Setidaknya kan kita bisa silaturahmi, Iya, kumpul-kumpul benar, Cek. sama teman-teman yang kuliah di luar negeri. Benar, Iya, iya. benar. Cek. Coba lo buka dari dulu pasti bergabung Cek Didi. Iya, waktu Iya. muda-muda zaman dulu Cak Didi Di ya. Amerika aku D1 dulu. Iya, di Amerika. Jurusan apa, Cek? D3 di Unpal. Duduk diam di kantin. Iya. Yang penting lulus Yang ya. penting yang lulus ya. Tapi Nah. kalau dari Hafiz Dewe, ada ngerencanoi cak adaptasi dak sih Age? Berangkatnya tuh di bulan berapa? Juni. Juni, nah bulan bentar depan. lagi berarti bulan depan. bulan depan. Cak Mano, ada yang dipersiapkan dak untuk tinggal di Sydney? Kebetulan dari beasiswa tuh ngasih kesempatan Kak untuk belajar di Bali kemarin 6 bulan. Sudah. Jadi di Bali 6 bulan untuk belajar beasiswa ini di Australia ngapoi bae. Oke. Boleh kayak ini, tidak boleh kayak gini, seluruhnya diajarin di situ. Jadi di pembekalan lah, bahasa seluruhnya dikenalkan di Bali itu. Yang di Bali itu Gratis semuanya, Otomatis full. Inggris pasti kita harus ini Aktif dong. ya? Sama kumbring nggak sih? Sama kombreng. Hafiz berarti aktif dong bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris habis yang kombreng. Kan saya rasa ponte ya. Iya, itu loh. Anak sija. Mongan pai. Iya. Kan ero rasapi. Iya, laju ngkombreng lo di sini. Oke, Nafis kemarin waktu S1 di YIN ngambil komunikasi. Komunikasi, ya. IPK Komunikasi. berapa kemarin? 3,90. Wih, iyalah swasta. 39, berapa? 90. 90. Masih menang aku. Aku 4,2. 99,98. 98 mantap. Menang Kakak ya? Oh, oke. Nah, jadi S2-nya itu di Sydney. Iya, Cak. Rencananya dapat di jurusan apa ini?
Jurusannya ambek dua cek. Apa tuh? Double degree di Master of Creative Industry sama Master of Media and Communication. Media komunikasi. Itulah sekarang ini ya lebih nyingok ke banjir di Palembang. Oh iya. Galak ngepirali Berarti banjir. Muhammad Hafiz Eskom. Terus si kok lagi apa? Nah, enggak tahu Kak. Kalau ngelihat gelarnya sebenarnya. Emkom, Karena jurusannya menarik. Kalau si Altiara Iya, apa? jadi itu. MH, MM. Seumur hidup megang mic. sama Iya. sama MS megang suami. Oh iya. Baik, seru Kemana-mana, sekali. ya, kemana-mana. Jangan kemana-mana, ya. Dan yang pasti untuk pemirsa Halo Palembang, seru sekali kita bersama Muhammad Hafiz. Ini adalah penerima beasiswa S2. Nah, nanti kita akan tanya, kok bisa dapat beasiswa? Bagaimana jadi, untuk ikutannya? Ataupun juga jalur seperti apa yang ditempuh, kok bisa mendapatkan pendidikan gratis di Sydney, Australia? Wow, tempat cek Didi lahir ya. Oh, bukan lagi. Jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, kita bakal lanjut lagi tetap di Halo Palembang. Balik lagi di Halo Palembang pemirsa yang ada di rumah. Kita masih ngobrol sama M. Hafiz, atau kalau di Instagramnya ini Dagu Coklat. Ngapa Dagu sih Coklat. ada Dagu Coklat namanya Instagramnya? Karena ada tanda lahir di dagu Kak. Oh iya. Coklat. Kira Iya, itu coklat. Choco Chip tadi. Ini di usia Hafiz sekarang dagu coklat. Iya. Sama cak zaman kita dulu main Facebook. Ada suka hijau. Nah, pas lah tua sekarang malunya nih. Ganti. Bukan lagi dagu coklat. Oh. Sang pengembara. Bukan. Apa tuh? Hafiz kuliah Sydney. Ya, nickname-nya. Oke, nah kan ada juga beberapa teman-teman yang pasti bertanya nih yang di rumah, kok Hafiz bisa mendapatkan beasiswa itu? Apakah memang kemarin itu ada lagi pembukaan atau open recruitment by website dan lain sebagainya? Syaratnya seperti apa? Apa-apa aja yang kok biar saya bisa dapat beasiswa di luar negeri? Sebenarnya kalau beasiswa tuh banyak ya, Cek. Ada LPDP kalau yang Indonesia kan. Ada yang AS kalau ke Australia, Fulbright ke US, banyak Chevening ke Nah, pengen tahu. Chevening ke UK. Nah, banyak sebenarnya. Dan persyaratan-persyaratannya itu biasanya tadi sertifikat bahasa Inggris. Terus juga motivasi ngapain anak S2. Betul. Terus esai biasanya Cek itu. Oke. Nah, itu kalau habis kemarin daftar dari websitenya resmi. Karena beasiswanya udah puluhan tahun sih di Indonesia. Jadi mereka buka langsung berderup biasanya itu setahun sekali. Oke. Setahun sekali. Oke, dari kampus sendiri kita pasti ada pengumuman kan, ngasih tahu bahwa oh ya ini ada S2 di Sydney nih, siapa yang mau ikut beasiswa, seperti itu kah? Nah, itu Atau yang kemarin kita dapat jarang. info sendiri? Nah, info sendiri. Oh, info sendiri. Kadang dari Cari kawan-kawan. dewe. Ini ada info. Nah, itu. Itulah butuh kemarin yang namanya Sumsel Bestari itu, biar kita jadi satu wadah nih, ngasih informasinya sama kawan-kawan. Terus rencana juga di event itu, bakal dibagiin bagi yang kita pilih tes bahasa Inggris gratis. Oh, tes bahasa Inggris gratis. Karena kan lumayan mahal ya bagi kawan-kawan. Di rumah TOEFL ngomong itu, bahasa kayak Inggris. TOEFL ya, bukan? Altiar di rumah ngomong bahasa Pangamba lagi. Banyuasin. Iya. Kita pagar alam kan. TOEFL ya, kayak TOEFL itu, bukan? TOEFL IELTS. Nah, kalau Awak TOEFL bikin. ini apa? Ngedit jujur nih, Dek. Iya, jangan jujur. Iya. Ngedit ya. Ketahuan aja kan. Nah, TOEFL Kak sebenarnya. TOEFL ya. TOEFL. Nah, kalau memang bisa ngedit, ngapain nak cari Iya, waktu yang lama-lama? Bener dah? Bener juga. Iya kan? Iya. Kita dipacu oleh waktu. Kalau Kalau Photoshop yang lebih ada. praktis, kenapa tidak? Bener kan? Oh, iya, ada presenter inilah ngajar gak benar. Tidak. Jadi gitu, Hafiz. Jadi ketika kita mencoba mau ini kan, istilahnya Apply. mau mengajuin ke kampus luar negeri mana. Nah, Hafiz kemarin baru sekali ini cuman yang di Sydney atau negara-negara pernah dicoba? Pernah, Submit Kak. dan tidak di-approve? Pernah. Dulu tuh di UK. Tidak.
udah approve beasiswa UK Chevening. itu di Batu Rajo yo. Ini Kak apa? Bukan Pak. Pedamaran. Oh, Pedang. Iya. Iya. Berarti Batu dekat Rajo. SP Padang dong. Iya, Iya, nah agak simpang dikit. UK United Kingdom. Benar. Nah. Kingdom tuh yang alat kontrasepsi. Itu beda. Nggak mau ngomong Pak. Bukan. Lanjut. Gimana Fis? Dah ditolak waktu itu. Oh, ditolak. Di mana tuh kemarin ditolak? Di UK. UK. Kampus UK-nya. apa? Pengen ngambil University College London. Waduh. Terus ngambil yang di Amerika belum lulus juga. Tidak ada nak sekampus dengan Cinta Laura sama itu. Tidak di Ada cek, ada ojek kan. tidak disubmit itu kemarin. belum rezekinya kali Kak ya. rezeki. Nah, Turki belum. Oh, Turki. Turki kemarin pengen ke universitas mana? Aduh, apa kemarin? Udah lama sih Kak, udah 2021 udah lama. Tapi alhamdulillah dapat Sydney dong. Nah, itu tadi. Iya. Tapi awalnya Mirip Melbourne. kanguru. Nah, itu. Curiga kagak habis di Sydney gawe nyikati gigi kanguru Iya. begawe. Nggak apa-apa lah biar dapat ini duit dia. Lumayan Kak di situ. Lumayan. Altiara kemarin aku tawari gajinya sebulan tuh 40-50 gawe nyikati ini gigi singo di kuku kayu. Iya. Dan- Pokoknya ini asuransi kau kalau ada apa-apa. Iya. Bener-bener. Jadi otomatis bahasa Inggris harus pinter dong. Harus memang bener-bener pinter banget. Kalau di beasiswa AS ini kemarin, mereka tuh sangat ini membuka bagi yang masih belajar Kak. Jadi bahasa Inggris tuh nilainya tidak terlalu tinggi sih Hafiz kemarin. Itulah ke Bali 6 bulan. Jadi agak lama. Ada kawan-kawan itu yang cuman sebulan di Bali terus berangkat. Jadi pakai bahasa Inggris terus ya di Bali waktu itu. ya? Wajib. Wajib dong bahasa Inggris. Nah, ketika kita mau masukin semua persyaratan dan lain sebagainya di S2 Sydney Australia, itu setelah pengumumannya berapa lama tuh dari kita ikut tes lah dan oke. tahu pengumumannya? Mei itu penutupan Kak. Terus juga pengumuman kemarin itu di bulan Juli. Juli terus wawancara bulan Juli. Ya. Agustus pengumuman resmi. Oh. Dari 6.000 kemarin? tahun kemarin Kak, dari 6.000 wong di 400 untuk wawancara, dari 400 di 196. Wow. Oke, rencana nanti berangkat kapan nih? Insya Allah Juni tanggal 9. Tahun 9. Sudah dipersiapkan gak lo barang-barangnya? Belum Kak? Belum. Nah, payah Iya. kita beri ke Ay, dulu. sinilah. Sinilah. 4 jam cek Didi. Bukan pedamaran sini itu. Berarti dari teman-teman sendiri ada nggak yang satu kampus yang sama beasiswanya? Kita tuh ada 196 tapi dibagi, bukan ada di Sydney, ada di Melbourne, di Canberra. Cuman kalau yang di kampus yang sama itu ada 5 orang. Oke. Satu dari Papua, satu NTT, Sulawesi Tengah. Yang dari YIN sendiri? Cuman Hafiz Dari sendiri? Palembang. Habis lagi di kota mana tuh? Kita tuh di Sydney Kak di Sydney. Cuman agak suburbnya. Jadi kayak kalau di Palembang, Layo lah. Oh lah yo. Nah, Bener, itulah bener, agak jauh dari kotanya ini. Bukan Banyuasinnya, Bukan. Kan sejam soalnya tadi itu. Ibaratnya itu ini acara ya misalnya di Palembang nih Iya. apa misalnya Sakyakirti. Iya. Nah, kau dapat di Unbara. Iya, benar. Ya, situ. Universitas Batubara, Iya. Batu Raja ya. Batubara. Oke. Ya. Nah, Hafiz, kalau dari orang tua sendiri, dari keluarga sendiri, seperti apa support mereka, kebanggaan mereka, kamu nanti akan kuliah S2 di Sydney? Karena keluar negeri itu sebenarnya impian lama Kak, 2019 kan. Jadi ya bangga, alhamdulillah terharu sih dengan itu, dengan percobaan yang mungkin udah 30-an kali sih tes-tes beasiswa kayak ini. Akhirnya bangga juga mereka karena kebetulan bapak dosen kan. Jadi ya Dosen di mana, Bapak? di UMP Muhammadiyah Palembang. Jadi ada kebanggaan lah, dulu memang cita-cita bapak pengen keluar negeri katanya, belum kesampaian. Jadi kesampaiannya ke kau katanya. Bener, kita udah tahu umur ya, Hafiz ya. Beda. Iya. Habis agak kalau di sana bukan cuman kuliah kan yang dibayari kan? Bukan. Maksudnya apa? Apa Nah, dia? kayak gigi kanguru tadi. Kosan, ngekos. Iya kan? betul. Nah itu semuanya gratis Gratis. dari kita tempat tinggal. Kita tuh kayak dikasih bulanan cak tuh Kak. Jadi kita manage lumayan dewe. ya. Nah di mana tinggalnya? Nah kita ngambil sharing house, berbagi. Jadi kok rumah untuk banyak wong. Oke. Rupanya agak pas di sana ada syarat nyikat gigi kanguru. Masih kanguru tuh lah kan. Nah, Hafiz, nanti ketika ini kan berangkatnya nanti Juni tanggal 9-an. Anggaplah lebih kurang 1 bulan lagi. Sudah survei ke sana.
Ada kawan yang sudah berangkat duluan, Kak. Oh, berarti Hafiz perdana nih ke Australia. Perdana. Oke. Berapa jam sih Fis kalau dari kawan-kawan ngomong? 7. Gitu? 7 jam. 7 jam. Lama lah ke ini Arab Saudi. Oh iya. Hanya 9 jam. 9. Oke, terus sudah kebayang nggak nanti di situ seperti apa? Kawan-kawan yang kemarin yang udah berangkat Kak, itu nge-zoom kami kan. Jadi dia jelasin, oke ini bakal di sini, kalau nak begawe kayak ini. Oke. Kalau nak jalan kayak ini, kalau nak naik bis kayak ini udah dikasih tahu sih. Nah, buat bank kayak ini. Betul. Bahkan katanya di situ ada pasar 70% isinya Indonesia yang jualan. betul. Itu sama pakai bahasa Inggris ini. Oke. Jokowi gitu ya. Jokowi. Itu Arab. Saudi. Oh ya, Saudi. Beda. Oke, Pis, nanti ketika kamu sudah settle di sana, mungkin nanti ada paruh waktu kamu akan kerja yang kayak yang Seru ya? Seru kan? Jadi TV-TV loh jadinya. misalnya kerja di kafe sebagai apa karena kan gaji di situ lumayan untuk Kak. menambah penghasilan kamu setiap bulan kan. Betul. Terus itu kan S2. Kalau misalnya sudah lulus S2, apakah mau bekerja di Indonesia atau tetap mau di luar negeri? Kalau ketentuan beasiswanya Kak, itu harus wajib balik 2 tahun. Jadi habis lulus balik ke Palembang, ke daerah masing-masing 2 tahun. Nggak boleh ke Australia dulu. Untuk liburan atau apa nggak boleh. Oh, kenapa? Kenapa ya? Itu udah ketentuan beasiswa. Jadi untuk berkontribusi balik ke Palembang, menerapi ilmu-ilmu yang didapat di sana tadi. Itu. Baik wong Aussie nih. Ya. Baik Jangan jadi sangat dia. baik. Jadi setidaknya harus balik lagi ke tanah air. Ke tanah air. Untuk membagikan ilmu yang sudah didapat dari sana, Tiara. Betul. Pegawai di sini. Jangan kau balik lagi dari S2 Sydney kau balik nge-WO lagi. Iya, jangan. Lagi jangan. Kecuali masuk di FAO. Iya. Yeah. Langsung beli mobil. Betul. Nah, itu artinya berarti keluarga sudah support semua. Sudah. Hafiz berapa saudara? 2. Nomor 1 Hafiz. Terus ada keluarga-keluarga atau sepupu-sepupu lain nggak sama seperti Hafiz nih? Untuk keluarga dulu ada. Yang di Jogja. Uji Hafiz langsung diem, Kak Didi aku nih tulang punggung. Iya. Langsung cek Tiara kan. Iya. Langsung jual kisah. Jual kisah. Jual kisah. Ada. Kakak sepupu yang di Jogja itu pernah S1-nya S2-nya di UK. Oh, di UK. UK LPDP, beasiswa LPDP. Motivasi lah kan, kalau wong lain pacak ngapa nak kita nian? Maksudnya ngapa nak kita nian? Kalau wong lain pacak ngapa nak kita? Itu. Betul. Kalau menurut Hafiz ini termasuk ini memang cita-cita Hafiz banget nih di zaman kuliah dulu atau pas masa-masa remaja SMA atau ini hanya sekedar iseng atau hoki gimana? Itu cita-cita pas sudah mau lulus S1 Kak sebenarnya. Jadi pengen ke luar negeri. Karena 2019 itu sebelum COVID kita nggak tahu kan ada COVID, jadi pengen berkarir di luar karena ngelihat banyak orang-orang ternyata di negara maju kayak itu loh kehidupannya gitu. Oke. Pengen belajar di negara maju sih sebenarnya. Nah, bukan berarti kita tidak ini ya sama pendidikan di Indonesia. Bukan Mungkin favorit Cek Didi kayak UI, ITB, terus juga Unsri dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kampus atau juga tempat kuliah di Indonesia yang menurut Hafiz favorit banget, kampus mana? Dulu itu pernah ikut SBMPTN nggak ya? Nah itu milihnya itu UI. Karena komunikasi sih jurusannya. Unsri sama UIN waktu itu. Jadi 3 besar itu tuh ada jurusan komunikasi itu biasanya dulu Kak. Bagus-bagus sih kampus kita ini. Dan kalau balik dari luar negeri ya ke sini untuk bangun juga dari kampus-kampus. Emang Hafiz memang senang komunikasi ya? Iya, senang dari dulu Kak. Ilmu komunikasi berarti sekarang ilmu SIKOM. komunikasi, ya SIKOM. SIKOM. Aku lihat baca Altiara Putri. SIKOM juga Cek Tiara nih ya. Bentar lagi nak nyusul. Laju. Bentar lagi. SIKOM. Iya. Oke, jadi luar biasa sekali ini, mudah-mudahan jadi inspirasi semua teman-teman ataupun juga pemirsa Halo Palembang yang nonton Muhammad Hafiz ini ada penerima beasiswa S2 Sydney Australia. Nah, mungkin KG bakal bisa mendapatkan informasi seperti apa sih, bagaimana cara ikutan biar dapat beasiswa dan lain sebagainya. Berarti bisa bergabung di inisiator Sumsel Bestari. Nah, cara gabungnya gimana tuh Bestari?
nanti Kak, hari ini atau besok kita akan launching di media sosial pendaftarannya. Tanggal 26 itu bakal kumpul bareng-bareng ngobrol. Dihadiri oleh kawan-kawan yang dari diaspora seluruh di beberapa titik. Iya. Terus di situ akan kita bagikan informasi-informasi tentang beasiswa, kalender-kalender beasiswa, dan bahkan peluang-peluang untuk student exchange, pertukaran. Nggak galak Berarti- kalau Cek Tiara pertukaran nak beasiswa baik. Iya, ini kan Sumsel Bestari Gek Ngumpul, berarti ada adik-adik gemes yang Iya, sama hijabers ya. Bener banget tuh. Oke, kalau begitu. Nah, kalau untuk Budayanya sudah tahu belum budaya di sana kalau kawan-kawan? iya, Budaya. makan. Makan, mak itu Seperti agak apa? bisa pula makan uang Aussie berarti ini makan pempek tuh lah baik-baik. Kalau budaya sebenarnya kemarin udah diajarin cultural information-nya Kak. Jadi kayak misalnya di situ bolehnya apa, tidak boleh apa. Nah di situ tidak bolehnya sama sekali ngerekam atau ngefoto budak kecil. Oh ngapo ya? Nah itu bahkan kita tanda tangan, teman tanda tangan. Kalaupun itu terjadi di kita, kita yang lakukan itu kita deportasi. Foto budak Langsung kecil. dibalik. Foto budak kecil, video atau boleh tapi di blur atau di apa. Jadi Padahal kan proteksi, lucu-lucu, ya? lucu-lucu itu pertama. Terus yang kedua tidak boleh menggunakan AI untuk menggunakan tugas. Kalau ketahuan, mereka ada scanannya, ketahuan deportasi lagi. AI itu yang bergerak-gerak itu ChatGPT, Iya. ChatGPT itu. Iya, ChatGPT Altiara. kan? Iya. Itulah biasa ini. Biasa beasiswa di sini tadi. Iya, Terus lanjut. Terus budaya apa lagi ya? Hal-hal yang pribadi sehari-hari sebenarnya kayak respect ke orang-orang lain, apapun itu agamanya, ras dan sebagainya sebenarnya udah diajarin sih. Jadi di sana tuh banyak uang yang tidak apa ya bisa dibilang ya. Itu gawian kau udah usah diurusi kayak tanda. Oh, nah apa ya? cuman Palembang kepo kalau. Nah, itu orangnya tidak kepo aja kayak sudah lah biar. Nah, itu diajari waktu di Bali. Oh. Dan memang Nggak boleh kepoi wong ya. biasa serah kau nak ngampoi terserah bebas gitu kan. Saling bantu dengan orang lain walaupun berbeda apapun itu. Yang pasti kita bawa nama negara di situ. Takutnya kan kalau ada apa-apa budak mana nih? Lembang nah. Misalnya kan Kalau jadi untuk makanan, Fis? makanan di situ ada ASEAN market Kak. Jadi nasi beras ada. Ya, aman lah ya kalau soal makanan ya. Aman, cuman harganya maksudnya. Betul. Kangkung sekebet 150-an. Kalau biasa ini makan gendum ini segitiga biru, sana makan keju terus harganya. Bener deh. Biasa roti sumbu, di sana broad. Terus kalau balik ke Palembang, of course, Wow. ngomongnya udah bisa Iya, bener pakai bahasa banget. Palembang, which is and then. Gitu kan. Baik, kita bakal balik lagi pemirsa yang ada di rumah, masih Iya. ada Swiko segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang, masih bersama M. Hafiz, ini selaku penerima beasiswa S2 Sydney, Australia, dan juga sebagai inisiator Sumsel Bestari. Tadi sudah dijelaskan sedikit, kalau nak gabung, follow Instagramnya Sumsel Bestari. Nah, informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi kawan-kawan Galo atau juga pemirsa Halo Palembang yang pengen mendapatkan beasiswa atau seperti apa dan bagaimana jalur untuk masuk S2 atau juga kuliah di luar negeri secara gratis. Betul. Itu, ya. Hafiz, ini kalau Ya, ngomongin Cek. soal berangkat kan sebentar lagi. Ya. Ada nggak sih peluang memang pengen Cek itu apa namanya selain kuliah, Betul. pengen juga cari gawe di sana. Sudah ngobrol Sudah ada belum? masukan dari teman-teman? Iya. Udah, jadi kemarin itu kita dikasih tahu ada website kan, SEEK namanya SEEK.com. Nah, di situ untuk nyari gawean di Australia. SEEK. Seperti apa kerja paruh waktu kan itu? Paruh waktu. Jadi kita tuh kalau visa Jangan ngomong kok nak nge-WO di situ. Iya, emang pengen ada sih WO di situ? banyak ya? Kak. Banyak ya? Banyak. Oh, Betul. Banyak. Nah, jadi sebenarnya kita tuh ada waktu sekitar kalau nggak salah 24 jam per minggu boleh begawe Kak. Oke. Aha. Per minggu. Per minggu. Per Oh, minggu. perlu cicil-cicil ya? Nggak boleh karena fokusnya kuliah kan, takutnya ke Bangkalai. Kawan kemarin itu ada yang ngambil kayak barista, ada juga yang banyak sih Kak sebenarnya gawean di sana, ada yang konten kreator dan lain-lain. Oke. Mereka itu siap kalau kawan Apis yang dari barista itu dapat dia kalau duit kita itu 400 ribuan sejam. Nah, dia dapat kemarin itu
sekitar 500-an lah gitu sejam. Dia ngambil jam. sehari mungkin 2 atau 3 jam, 4 jam lah gitu. Paling Di maksimal. sana beli rokok 400.000. Bener. Iya. Bener. Beli Berarti sisa kangkung 100.000. Lumayan. Itu. Oke. Jadi memang sudah ada beberapa peluang untuk begawe ada juga peluang, ya. Iya. peluang. Dan juga Hafiz pengen begawe. Pengen yang selaras sama jurusan sih ya. Iya, bikin konten. karena usia sekarang habis berapa? 20 berapa? 26 nggak? 26. Oh, muda Sudah. masih. Iya, masih muda. Berarti beda setahun kita Fis ya. Oh, kakak Tadi dia 25. Oh, 25. Oh, lebih muda, lebih muda. Kelihatan. Ijul 42 Ijul. Sabar Jul, Muko udah bisa bohongi ya Jul ya. Oke, jadi ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi teman-teman semua yang Ya. pengen Cak Hafiz nih nah. Jadi penerima S2 Sydney dan otomatis semua itu gratis. Gratis. Kecuali ada kebutuhan-kebutuhan pribadi yang harus mengeluarkan dana sendiri. Ya. Betul. Nah, kalau misalnya Fis nanti berjalannya waktu dengan dan kita juga S2 di situs lancar, mendapatkan gelar degree dan lain sebagainya, pengen kerja di mana Fis? Inceran gawen nak di Bandung? Sekarang ya. Jangan ngomong akpol ya. Kan kurang 5 senti ya. Jauh. Gimana jauh? Jauh. Gimana Fis? Sebenarnya pengen coba cari perusahaan yang ada di Australia, Kak. Tapi kerjaannya remote. Jadi bisa oke. sambil dari Palembang. Oh. Pengennya kayak gitu. Kan sekarang Melalui lagi viral kan yang pegawai remote kan. Jadi remote cak mana Fis? Kami enggak tahu. Coba jelaskan Kalau dengan kami yang alternya dulu begawe di dalam akuarium ya. berenang. Iya. Gimana? Jadi pegawai remote itu perusahaannya di sana Kak, di luar. Oke. Dia menggaji karyawannya itu pakai pakai UMR sano ibaratnya tuh. Oke. Pakai dolar sano. Tapi kita pegawai di luar negara itu. Pengennya kayak gitu. Ya, seperti itulah. Atau buka bisnis karena di situ juga ada pelajaran tentang startup. Oke, nah kalau pernah mendengar pernyataan Presiden kita, Nah, kalau Indonesia ini kan S2 S3-nya sangat sedikit, Sangat 0, sedikit. belum 1%. Belum. Nah, sedangkan di negara-negara Malaysia, negara-negara baju ada 9, berapa persen? Kira-kira apakah sudah malas wong S2 S3 nih? Nah, itu jadi Kak. Sebenarnya kalau habis lihat sih banyak masih stigma kalau S2 pasti jadi dosen. Betul. Iya kan? Padahal itu tuh buka peluang banyak sih, kayak misalnya banyak sih artis-artis juga kalau kita lihat itu juga backgroundnya S2 loh gitu. Kayak Raditya Dika dia dari Australia. Iya. Raditya Dika, terus juga ada Maudy Ayunda. Banyak sebenarnya yang kayak gitu. Padahal itu bisa buka jejaring luas lainnya, bisa buka bisnis, bisa buka ekspor impor, bisa buat lapangan kerja baru, bahkan bisa begawe di tempat-tempat yang strategis, bukan hanya jadi dosen sebenarnya. Itu masih stigma kayak gitu. Nah, itu memang benar tadi Kak, datanya di Malaysia, Vietnam itu tuh 2% sudah yang studi. Negara-negara maju itu udah 9%-an. Nah, kita masih 0,45%. Betul. Itu masih PR sebenarnya. Iya. Tingkat Karena sekarang kan orang sudah bergeser ingat di era-era dulu untuk kita menuntut untuk kerja sebagai pegawai negeri sipil atau karyawan bank. Sudah wow banget. Nah, tapi di era sekarang orang sudah malas. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Ya. Mengenyam pendidikan semakin tinggi ngapain? Ada kan orang Ada. lemah aku mah ini berbisnis Ya. misalnya. Atau seperti apa tanggapannya Hafiz? Iya, sepakat Kak. Itu masih banyak stigma yang terjadi. Nah, setelah Hafiz ikuti secara langsung, ternyata tidak kayak gitu loh. Di Jawa itu sangat banyak orang-orang yang jujur yang dari beasiswa kemarin itu mostly orang-orang dari dari Pulau Jawa gitu. Dari Kalimantan, nah dari Sumatera itu memang jadi PR. Iya. Tidak kayak gitu stigmanya sebenarnya. Ketika mereka dapat pendidikan tinggi, justru membuka pintu-pintu rezeki yang lain, pintu-pintu yang lainnya. Misalnya dengan dia ke luar negeri, ternyata di situ banyak relasi-relasi baru. Itu yang tidak didapatkan di dalam negeri ini, belum bisa didapatkan karena jejaring internasional gitu. Apalagi kalau misal udah balik, otomatis kan bisa jalin kerjasama, Betul. bisa ajak bisnis ekspor misalnya dengan yang di luar itu kan lebih bisa bawa UMKM untuk ekspor ke negara mereka misalnya. Betul. Itu terus kerjasama antara perusahaan Dio, kantor Dio, pemerintah kita dengan pemerintah mereka. Betul. Nah, kalau aku lihat dari Hafiz kan orang yang sangat berprestasi Hafiz ya, kita bisa nilai kamu yang rajin kuliah atau juga rajin belajar, mendapatkan beasiswa yang ini kan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh orang. Tapi kalau melihat sekarang nih era-era
Gen Z yang sekarang di sosial media kita sudah gampang sekali ngelihat kegiatan-kegiatan yang mereka hanya bermalas-malasan, party-party yang nyindir siapa sih Bang? Bukan, maksudnya Iya, kasih tahu dong. Enggak, maksudnya gitu. Tapi Hafiz nggak hobi party-party kan? Seperti Nggak itu hobi, yang kan? mereka tuh hanya sekedar rebahan. Remaja rebahan seperti apa tanggapan Hafiz? Sebenarnya tanggapan kalau Hafiz ngeliat yang fenomena itu kayak karena masa muda itu cuma sekali sih. Jadi ya sangat rugi kalau tidak dimanfaatkan. Kalau masalah kayak tadi mau happy-happy, mereka juga happy-happy kok. Kawan-kawan Hafiz yang kaget ketika ikut pertukaran pemuda Indonesia dan Australia. Nah, kawan-kawan Australia datang ke sini itu luar biasa. Mereka party, mereka bisa dibilang aktivitas mau rebahan, tapi enggak selamanya rebahan. Tapi mereka tuh ada bisa bagi waktu yang luar biasa sih kalau Hafiz. Kapan profesional, kapan untuk keluarga, kapan untuk diri sendiri, kapan tapi untuk di orang era-era lain. sekarang ini Pis nih banyak begawi nak santai, gaji nak besar. Nah, itu dia. Nah, seperti apa Pis itu? Nah, itu. Sekarang ini pola tingkah perilaku tuh sudah ke sana, ke situ. ke situ. Nah, remaja-remaja sekarang sudah banyak remaja rebahan. Nah, seperti apa yang harus kita lawan seperti itu? Nah, memang karena kita negara berkembang kayak ya. Nah, kalau sudah ke negara maju biasanya udah berubah mindset seperti itu. Hal yang paling kita bisa lakukan kalau Hafiz pribadi sih, karena Hafiz senang bikin konten. Ya bikin konten, ngajak mereka kayak gitu. Dengan cara masing-masing. Nah, kawan-kawan yang ada di bidang lingkungan dengan cara mereka. Buat komunitas tentang lingkungan, ajak biar mereka tidak rebahan. Karena kan mereka yang rebahan ini Hafiz yakin banyak hobi kan. Nah, hobi mereka ini belum tersalurkan kalau tidak ada yang ngajak sebenarnya. Berarti diajak dengan cara masing-masing. Betul. Itu kalau Hafiz buat nah, gengsi dan lain sebagainya. Ya, benar. Untung kita waktu Tiara Ida. Iya, kita remaja sekarang, tidak seperti kita itu, remaja ya. pertengahan Dazi. Tapi benar nggak sih apa yang dicekoki oleh orang tua Hafiz? Nah, kerjalah sungguh-sungguh. Kuliahlah sungguh-sungguh, kerjalah jujur. Nah, nanti kamu akan menikmati hasil sendiri. Iya, nah, sepakat ya. Sepakat Kak. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai lah ibarat kata itu. Jadi betul. Nah, Ijul dulu kalau nggak sekolah dulu nggak minggat ya Tiara bener, terus bercewekan di kantin. Tapi memang ada masanya Kak. Masanya. Ya, ada masanya. Kami dulu juga kayak itu kok. Bahkan awalnya bolos ya, terus belajar bahasa Inggris tidak galak ya. Cuman ada masanya pasti anak-anak muda itu sadar. Betul. Ngelihat pasti kan ngapa dia cak itu bisa Nah, pasti ada masa-masa yang cak itu. Betul. Jadi Hafiz kapan nak packing ini? Balik ini ya. Paspor sudah disiapkan semuanya, sudah semua. Dan memang agak ribet hangat, Kak. Di situ dingin nggak sih katanya? Dingin. Kalau sekarang pagi-pagi bisa bukan minus ya, 5 derajat lah. Wah, dingin. Nggak usah pakai AC berarti ya? Tidak Pak, energi heater. Kalau musim panas agak panas juga. Mudah-mudahan nanti Hafiz setelah dapat selesai S2-nya balik rambut dia pirang ya. Wah, iya. Ladu tato. Waduh. Terus juga Larai cak kangguru lah. Waduh. Maju dikit. beda. Karena kan dia kan di Sydney, Australia. Coba kalau dia kuliah di Madinah, maka jenggotnya pasti makin panjang. Waduh. Syukron. Baik, boleh ini M. Hafiz selaku penerima beasiswa S2 Sydney boleh ajak teman-teman seperti apa biar bisa seperti Hafiz juga, silakan. Satu hal sih Kak sebenarnya, keluar negeri itu kan mimpi sebenarnya bagi banyak orang. Nah, untuk kawan-kawan yang ada di Palembang ataupun Sumatera Selatan, yakinlah bahwa mimpi itu gratis, tapi wajib dibayar. Dibayarnya dengan apa? Dengan proses. Nah, jadi hargai proses kawan-kawan yang saat ini mungkin yang masih S1, skripsian, yang setelah itu nyari kerjaan. Nah, itu prosesnya. Nah, insya Allah nanti kalau teman-teman ingin meraih mimpinya itu keluar negeri, semuanya udah jalan kok. Nah, maka dari itu jangan lupa join tanggal 26 ini. Oke, join di tanggal 26 ini di Cafe Savior di belakang Masjid Demang Lebar Daun dekat Dunkin Donat. Tahu nih aja. Maju dikit belok kanan jingga be rumah paling sudut besar itu rumahku. Iya. Karena dekat rumahku ya. Iya. Jadi itu dia pemirsa yang ada di rumah, pembahasan kita melangkah ke masa depan meniti jalan pendidikan tinggi di negeri asing. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga bisa bergabung di komunitas Sumsel
Bestari ini ya, biar dapat informasi untuk dapat ke beasiswa juga ke luar negeri. Iya, dan juga Halo Palembang sudah dulu untuk hari ini, pemirsa, di 9 Mei 2024. Selamat menikmati hari libur yang panjang atau long weekend untuk bersama keluarga atau juga uang-uang terkasih. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh